Yo, what's up, Lin Squad? Kembali lagi di channel Rudy Wepa. Di video Draw Story kali ini, aku akan bercerita tentang salah satu karakter creepypasta menyeramkan yang dikenal dengan nama Leatherface. Video ini merupakan part kedua dari cerita Leatherface. Kalau kalian belum nonton video part pertamanya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Nanti link videonya akan saya cantumkan di deskripsi video ini atau di kolom komentar. Dan sebelum aku lanjutkan ceritanya, buat kalian yang belum subscribe di channel ini, kalian bisa langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga nih, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload video-video baru. Nah, kalau udah, kita bisa mulai ceritanya. Di sisi lain, Sally dan Franklin yang menyadari adanya keanehan langsung memutuskan untuk mencari kedua temannya yang telah menghilang itu. Akan tetapi mereka juga ternyata tersesat, dan nasib mereka sama seperti kedua temannya yang belum lama ini dihabisi oleh Leatherface. Setelah berjalan cukup lama, mereka berdua tiba di depan sebuah rumah. Yang tidak lain, rumah itu adalah rumah dari keluarga Sawyer. Leatherface yang melihat mereka pun langsung keluar dan menghabisi Franklin dengan sangat mudah. Sedangkan Sally tidak langsung dibunuh. Sally diculik terlebih dahulu untuk dibawa ke ruang bawah tanah. Nah, di dalam ruang bawah tanah tersebut, anggota keluarga Sawyer sudah bersiap untuk menghabisi Sally, untuk kemudian dimasak tubuhnya. Bahkan Leatherface sendiri sudah siap dengan palunya untuk memukul kepala Sally secara berulang-ulang sampai dia tewas. Namun ketika Leatherface melihat wajahnya Sally, dia langsung teringat dengan wajah Elizabeth yang merupakan korban pertamanya. Dan hal itu ternyata membuat Leatherface menjadi melemah. Sally yang melihat kesempatan itu pun tidak menyia-nyiakannya sama sekali. Sally langsung melompat keluar melalui jendela di sebelahnya. Dan dia langsung berlari sambil dikejar oleh Leatherface yang membawa gergaji mesinnya. Sally terus berteriak meminta pertolongan, namun tidak ada seorang pun di sana yang bisa menolongnya. Sally terus berlari dengan kondisi tubuhnya yang telah berlumuran darah akibat menghantam jendela. Dan di sini Sally sangat beruntung karena pada saat dia berlari, ada sebuah mobil pick-up yang kebetulan sedang melintas. Dan langsung saja Sally naik ke bagian belakang dari mobil itu agar dia bisa kabur dari kejaran Leatherface. Dan pada akhirnya Sally pun berhasil selamat dari kematian. Tidak lama setelah kejadian tersebut, Sally langsung melaporkan semuanya kepada pihak polisi. Dan keesokan harinya, beberapa polisi kemudian mendatangi rumah dari keluarga Sawyer dengan membawa senjata api. Mereka sudah mengetahui semua tindakan tidak manusiawi yang dilakukan oleh keluarga Sawyer selama ini. Dan seketika itu juga para polisi itu berperang dengan keluarga Sawyer, yang pada akhirnya pertempuran itu dimenangkan oleh polisi-polisi tersebut. Setelah menghabisi semua anggota keluarga Sawyer, para polisi itu juga membakar habis rumah mereka hingga semuanya hangus terbakar dan tidak menyisakan apapun lagi. Namun tanpa mereka sadari sama sekali, ternyata Leatherface masih hidup dan dia berhasil meloloskan diri dari rumahnya yang terbakar itu. Leatherface kemudian bersembunyi untuk memulihkan luka-lukanya dan dia berniat untuk melakukan balas dendam kepada semua orang yang telah membantai keluarganya. Dan secara tidak terduga, ternyata ada satu keluarga Sawyer lagi yang masih hidup, yaitu seorang bayi dengan nama asli Edith Sawyer. Anak itu diadopsi oleh seorang polisi secara diam-diam. Singkat cerita, sekitar 10-20 tahun kemudian, Edith Sawyer telah bertumbuh dewasa dengan nama barunya, yaitu Heather. Ketika tumbuh dewasa, Heather mendapatkan sebuah surat
mendapat warisan dari neneknya yang berupa sebuah rumah besar yang sangat bagus dengan harta yang sangat banyak. Ketika mendapatkan surat itu, Heather baru menyadari kalau dia sebenarnya adalah anak adopsi. Itu artinya selama ini dia dibohongi oleh orang tua angkatnya sendiri. Maka dari itu sesampainya dia di rumah warisannya, terdapat kejadian-kejadian aneh yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Tanpa dia sadari sama sekali, satu persatu dari teman-teman Heather mati dibunuh secara misterius, dan mayat-mayat dari mereka semua tidak pernah ditemukan. Hal ini membuat Heather sangat ketakutan dan merasa sedang diteror oleh sosok pembunuh misterius. Ternyata setelah diselidiki, pelaku dari semua kejadian pembunuhan tersebut tidak lain adalah Leatherface atau Jedediah Sawyer yang sudah berubah menjadi pria tua dengan sifat yang sangat sadis. Cara dia menghabisi korbannya tidak nanggung-nanggung, yaitu dengan cara memukul kepala para korbannya dengan menggunakan palu sampai kepalanya pecah dan retak. Ada juga korbannya yang digergaji sampai sebagian tubuhnya terputus. Bahkan ada juga yang matanya ditusuk menggunakan pisau. Kejadian yang berlangsung itu membuat Heather langsung kabur dari rumah untuk meminta pertolongan. Melihat hal itu, Leatherface tidak tinggal diam. Dengan membawa gergaji mesinnya, dia terus mengejar Heather untuk menghabisinya. Namun beruntung Heather berhasil diselamatkan oleh pihak kepolisian. Di lain sisi, Leatherface melarikan diri ketika berhadapan dengan para polisi karena dia tidak ingin identitasnya diketahui oleh orang lain. Ketika di kantor polisi, Heather mempelajari dokumen-dokumen yang ada di sana, dan dia mengetahui sesuatu yang sangat mengejutkan. Ternyata nama aslinya sebenarnya adalah Edith Sawyer, dan dia memiliki sebuah tanda lahir di sekitar area perutnya. Hal itu membuktikan bahwa dia benar-benar berasal dari keluarga Sawyer. Karena sudah mengetahui hal tersebut, dia memiliki niatan untuk kabur dari kantor polisi sebelum ada yang mengetahui masa lalunya tersebut. Akan tetapi itu sudah terlambat. Dua orang polisi yang dulunya adalah pelaku utama dari pembantaian keluarga Sawyer membawa Heather menuju ke sebuah rumah jaga untuk kemudian membunuhnya dengan cara yang sangat keji. Leatherface yang mengetahui akan hal tersebut kemudian mendatangi tempat tersebut untuk menghabisi Heather. Namun sebelum pembantaian itu terjadi, Leatherface telah melihat tanda lahir yang ada pada tubuh Heather. Dan di saat itu juga dia menyadari bahwa Heather adalah bagian keluarga Sawyer yang masih hidup. Situasi pada saat itu langsung berbalik. Heather dan Leatherface langsung secara bersama-sama menghabisi dua polisi yang menghalangi mereka. Di sini terjadi peperangan antara pihak polisi melawan Leatherface dan juga Peter. Ternyata Heather juga memiliki jiwa psikopat di dalam darahnya, sehingga dia sangat berbakat dalam menghabisi seseorang. Mereka berdua dapat dengan mudah mengalahkan para polisi itu dengan senjata mereka masing-masing. Leatherface dengan gergaji mesinnya, sedangkan Heather menggunakan palu untuk menghantam kepala korbannya. Setelah menghabisi semua polisi itu, kemudian keduanya bersama-sama pulang ke rumah keluarga Sawyer. Dan setelah itu mereka terus melakukan kejahatan sepanjang hidup mereka. Kalau kalian perhatikan topeng dari Leatherface ini, mungkin kalian akan menyadari ada sesuatu yang aneh, yang mana topeng tersebut sering terlihat berbeda-beda. Hal ini dikarenakan Leatherface memiliki banyak sekali topeng yang tidak lain itu adalah topeng yang berasal dari kulit wajah para korbannya.
Nah, itulah tadi cerita tentang kisah Leatherface, sosok creepypasta menyeramkan yang sering menghabisi korbannya dengan senjata gergaji mesin. Banyak yang mengatakan bahwa cerita Leatherface dan keluarga Sawyer ini sebenarnya diangkat dari kisah nyata. Namun tidak sedikit juga yang tidak percaya dan mengatakan bahwa ini hanyalah sebuah cerita fiksi belaka. Namun seperti biasa, percaya atau tidak itu tergantung pada diri kalian masing-masing. Karena video ini hanya bertujuan untuk hiburan semata dan untuk menambah wawasan kita semua tentang cerita-cerita menyeramkan yang ada di seluruh dunia. Anyway guys, kurasa itu saja untuk video Draw Story kali ini. Semoga kalian suka dan juga terhibur. Dan seperti biasa jangan lupa untuk like dan subscribe untuk terus support channel ini. Kalau kalian ingin request untuk cerita Draw Story selanjutnya, kalian bisa aja tulis di kolom komentar. And yeah, thanks for watching guys. Till next time and stay cool. Bye bye.